Jadi, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar gitu kan? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Sorry, gue lupa pakai headset. Oke, jadi di siang hari ini nih, mungkin kalian kalau ngedengerin suara gue kayak agak-agak bindeng gitu. Ya emang karena gue lagi agak pilek gitu kan. Ya gue harap kalian juga tetap sehat-sehat aja di rumah. Karena udara sekarang aja lagi nggak enak gitu kan. Kalau di Jakarta nih kayak lagi nggak jelas lah hujannya gitu. Nah, istilahnya gue yang di rumah aja tuh masih bisa pilek gitu kan. Ya amit-amit sih nggak sampai kena COVID ya. Tapi ya gue harap intinya teman-teman tetap sehat dimanapun kalian berada gitu. Dan di siang hari ini nih, buat teman-teman yang lagi join di Kapan Lagi On Air gitu, gue rasa kalau kalian udah sering ngikutin postingannya Kapan Lagi, harusnya kalian udah tahu gitu. Siang hari ini, gue bakal ngobrol sama siapa gitu. Nah, bener banget gitu. Jadi siang hari ini gue bakal ngobrol sama Cinta Laura dan Angga Yunanda. Siapa yang nggak tahu Cinta Laura dan siapa yang nggak tahu Angga Yunanda? Maksudnya kita tahu lah prestasi mereka gitu kan dan karir mereka di dunia perfilman baik itu Cinta Laura maupun Angga Yunanda. Nah kali ini mereka berdua itu terlibat dalam satu judul film bersama gitu yang judulnya Devil on Top. Nah Devil on Top ini juga untuk teman-teman tahu itu garapannya Anggi Umbara yang ya kalau udah kalian nonton film-film sebelumnya pasti mantap banget lah gitu kan. Nah kurang lebih kalau teman-teman ada juga yang belum nonton Devil on Top ini, gue pengen ngajak kalian buat cari tahu lah gitu kan kayak buat ngobrol-ngobrol seperti apa sih dan seseru apa sih film Devil on Top ini gitu. Jadi buat teman-teman yang udah join bisa kasih tahu ke teman-teman kalian yang belum juga join di Kapan Lagi On Air untuk ayo langsung ngumpul bareng sekarang di sini gitu karena kita bakal ngobrol bareng sama Cinta Laura dan Angga Yunanda. Oke, dan jangan lupa juga siapin cemilan kalian mungkin atau misalnya minuman santai kalian kayak kopi atau teh gitu buat menemani siang hari ini gitu. Nah, gue bakal langsung coba undang dulu kali ya. Cinta Laura dan Angga Yunanda. Oke. Dan kalau teman-teman misalnya punya pertanyaan gitu, boleh langsung taruh aja di komen gitu. Kalau misalnya sempat gue baca, akan gue sampaikan kepada Cinta Laura dan Angga Yunanda. Dan akhirnya keduanya sudah hadir. Halo. Halo Cinta, halo Angga gitu. Hai Kak, Wih, gimana sehat ya? Kalian berdua ya? sehat sehat. Yes, saya Sehat ya. Oke. Ya kelihatan lah dari senyumnya juga masih sumringah gitu kan, masih semangat lah ya. Udah makan siang? dong. Walaupun di rumah aja tetap melakukan rutin yang membuat sehat, olahraga, minum vitamin, makan Nah, sehat, so I'm happy. asli. Karena kalau misalnya gak kayak gue kan jarang olahraga nih emang akhirnya sekarang jadi kayak agak pilek gitu. Apalagi kondisinya lagi gak bener nih kan sekarang udaranya gitu. Tapi by the way gitu kan, gue pengen ngasih selamat dulu untuk perilisan film Devil on Top. Gila, akhirnya rilis gitu kan di Disney Hotstar dan udah bisa ditonton gitu kan. Nah, cuman untuk teman-teman yang belum nonton gitu, karena gue juga belum nonton full gitu, gue baru nonton sebagian sebenarnya. How dare Oh my you? god. Bukan, karena gue emang Nggak, ingin menyimpan gitu. bercanda. Ya, gue pasti akan nonton. Cuma emang gue sengaja gitu menyimpan setengah partnya ini supaya jadi misteri aja. Karena gue pengen ngobrol sama kalian langsung gitu, Oke, gitu kan. dimaafin. Boleh ya, dimaafin ya. Oke, jadi kita mulai dengan yang basa-basi aja dulu kali ya. Sebenarnya film Devil on Top ini bercerita tentang apa nih? Karena mungkin teman-teman yang di sini ada yang belum tahu gitu kan tentang ini film Devil on Top ini sebenarnya bercerita tentang apa sih? Well, Tuh. kalau dari aku film Devil on Top ini sebenarnya film yang light tapi Hmm. sangat enjoyable. Jadi sangat menghibur. Kenapa? Karena ya sebenarnya storyline-nya sangat simple tentang uh, Hmm. seorang bos yang kelihatannya jahat dan galak karena sangat disiplin dan suka marah-marah, dan suatu hari ada seorang karyawan yaitu karakter Angga yang mungkin baru kerja di perusahaan dia selama setahun gitu, tapi Hmm. ya kena marah terus sama Sarah. Tapi awalnya karakter Angga dengan teman-teman lainnya mengira bahwa Sarah itu orang yang jahat dan nggak bisa Oke. ditolerir, tapi ternyata di balik semua itu ada cerita rahasia yang orang nggak tahu, dan hanya karakter Angga yang bisa Oh, melihat siapa Sarah atau karakter bos galak ini sebenarnya. sisi lain dari karakter Sarah nih ya. The Yes, Dark Side of Sarah gitu. yes. Oke. Nah, Mungkin Angga mau bicara nambahin, did I miss something? Ada yang kurang? gimana? Iya, Hmm. kurang lebih kayak gitu sih sinopsis dari film Devil Devil on on Top Top. ini. Dan kalian bisa
lihat trailernya sih untuk makin Oke. detail gimana kira-kira Ya, jalan cerita dari filmnya sendiri. Karena itu udah lumayan mendeskripsikan filmnya sendiri. ya, yang Ah, pasti it's a mhm. romantic comedy, romance-nya ada, komedinya ada, drama Ya, sedikit juga ada. Jadi tonton aja Oke. trailernya karena trailernya tuh jelas banget. Nah, bicara soal trailer ya. Tadi kan kita juga sempat mention ini unsur drama, terus ada unsur komedinya kan dua hal yang paling kuat lah di film ini. Coba itu kita bahas nanti. Nah, Oke. gue pengen bahas soal trailer dulu nih gitu kan. Dari trailernya aja gitu, karakternya Cinta gitu, itu bener-bener kayak yang, wah gila nih orang killer banget nih. Kalau istilahnya, gue sebagai pekerja kantoran pun juga, gue kalau punya atasan kayak gini sih, wah enggak sih. Kayaknya big no kalau menurut gue ya. Soalnya benar-benar yang dari trailer tuh, kalau teman-teman ya yang lagi join Kapan Lagi On Air nonton trailer Devil on Top itu, kalian udah bisa ada gambaran gitu sekeras apa sosok Cinta sebagai bos gitu, dan sedesperate apa sosok Angga sebagai karyawan di bawahnya Cinta ceritanya gitu. Itu trailer ada gitu. Nah cuman karakter kalian secara detail tuh kayak gimana sih gitu? Itu apakah Cintanya emang memerankan karakter sebagai murni bos yang killer banget gitu dengan segala kebijakannya yang aneh gitu dan keputusannya aneh. Terus Angga apakah cuma sebagai karyawan yang, wah gila gue dibantai sama kerjaan mulu gitu kan, kena bosnya juga yang kayak begini gitu. Itu kayak gimana sih karakter kalian sebenarnya detailnya? Angga duluan. oke. Kalau karakter aku di sini itu Oke. aku berperan sebagai Angga kebetulan. Mm. Jadi namanya juga sama. Dan kalau untuk Angga sendiri, dia di kantor ini tuh emang bisa dibilang lumayan baru sih. Oke. Kayak 1 sampai 1,5 tahun Mhm. masa kerjanya di sini dan punya 3 orang sahabat. Jadi aku tuh circle-nya berempat gitu sebenarnya. Oh iya, geng-gengan Dan kantor temen nih geng-geng biasanya yang nih. lain tuh udah Iya, iya. di atas aku lah, kayak udah lebih senior gitu. Ah, Aku oke, tipe oke. orang yang sebenarnya emang tahu bosnya itu emang strict banget dan selalu apa ya, lumayan Mhm. ya lumayan keras lah dalam hal apapun gitu. Tapi Oke. kayak aku pribadi berusaha, ya udah gue berusaha melakukan yang terbaik, gue kerja seperti Mhm. biasa meskipun kayak kadang-kadang hal sepele itu bisa jadi hal yang dibesar-besarkan menurut kita sebagai karyawan yang biasa Iya, gitu loh. iya, Karena iya. kayak ya Allah, telat semenit apa sih gitu loh. Misalnya kayak Asli, hal-hal yang asli. kayak gitu mungkin buat kita hal yang remeh-temeh, tapi nggak buat Betul. Sarah gitu. Karena emang dia disiplin banget, dia strict banget sama pekerjaan dan emang orangnya kayak gitu gitu dari awal gitu. Oke. Dan teman-teman punya rencana untuk menggulingkan si Sarah ini Waduh. gitu. Tapi Gue, emang gue sebagai orang yang sebenarnya emang tahu kalau nyari kerjaan di tempat lain tuh susah, dan kalau kebongkar ya pasti bakal kenanya ke kita nggak sih gitu. Misalnya kayak oh iya, 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 iya. Gue, rencananya jadi susah atau kayak acak-acakan, pasti ya yang kenanya kita gitu karena kita yang merencanakan hal ini gitu. Jadi awalnya gue lumayan menentang, bukan menentang sih, kayak nggak hmm. setuju karena gue ngerasa ya buat apa juga sih, ya udah ikutin aja lah maunya mereka kayak gimana Oh, gitu. Tapi karena gue juga nggak enakan orang ya, jadi iya, iya, iya. gue ya udah, gue nggak tahu lah, kalian bisa tonton aja nanti kayak gimana. Tapi itu dijelaskan di trailer Hmm. juga seperti itu. Oh. Nah, kalau Cinta nih tipikal bos gimana nih? Ya, kalau dari aku simple sih, emang aku Ah, aslinya pun sangat disiplin dan hidup aku sangat planned dan organized. Jadi untuk ngebawa sisi itu dari oke. karakter Sarah gampang sekali. Aku paling gak suka orang yang telat. Aku paling gak suka orang yang gak bisa dipercaya. So I am a killer boss in real life as well. Tapi alasannya beda dengan karakter Sarah ya. Kalau karakter Oke, Sarah, oke. kenapa dia jadi bisa dibilang evil boss? Mungkin karena dia emang perlu membuktikan kepada seseorang bahwa dia capable dan bisa. Selain itu tanggung jawab dia dalam hidup pribadi dia juga lumayan besar. Makanya Hmm. saat dia di di environment kerja dia benar-benar harus fokus 100% dan make sure semuanya jalan secara lancar. Dan baru Oke. saat ketemu karakter Angga, karakter Sarah nih mulai
vulnerable Goyah dan ya. nunjukin sisi lainnya. But if you guys wanna know apa sih rahasia Sarah, harus nonton film Devil on Nah, Top. the dark side-nya nih, sisi lain dari karakter Sarah itu harus adanya di film Devil on Top. Menariknya itu juga karena ini, ketika gue nonton dari openingnya aja gitu, dari awal film berjalan sampai yang pertengahan film gitu. Ini karakter-karakter tuh emang gimana ya, bisa dibilang sangat relate, terutama kalau teman-teman yang lagi kerja kantoran gitu. Kayak tipikalnya Angga nih, misalnya kan karakter Angga nih kayak, ya gue sebenarnya kesel gitu, tapi kayak ya udahlah, gue juga nyari kerja susah gitu, coba bersabar dulu. Ada tipikalnya yang kompetitif banget kayak Kenny gitu kan, dia kan tipikalnya yang kayak kompetitif banget kan. Terus kalian juga pasti akan menemukan tipikal-tipikal atasan yang memang aneh lah dan unik lah gitu kalau di dunia perkantoran. Cuma kalau yang di sini ini tipikalnya yang lebih apa ya, sosok yang mungkin kalian nggak mau lah temuin di dunia nyata gitu karena strict banget gitu kan. 1 menit aja bisa wah buset. Oke, cuma gimana nih ya, maksudnya kalau yang gue tahu kan kalian lebih banyak berkecimpung di dunia seni peran ya kan. Ketika kalian hadir di film Devil on Top ini yang harus masuk kayak ke environmentnya perkantoran, gimana caranya akhirnya kalian bisa ngedapetin soul untuk memerankan karakter sebagai bos dan sebagai karyawan biasa gitu, dengan segala konflik yang ada di dunia kantorannya gitu loh. Right. Mungkin buat aku sama Angga, nanti aku akan biarin Angga jawab sendiri, tapi kita berdua sebenarnya punya konflik yang sama, di mana aku sama Angga sepanjang karir kita biasanya selalu mainkan karakter yang environment-nya tuh sekolahan, mau itu SMA atau kuliah. So, belum pernah kita harus main karakter yang environment-nya itu perkantoran. Tapi walaupun begitu, itulah indahnya menjadi aktor atau aktris ya, karena kita bisa berimajinasi dan menggunakan experience yang kita punya dari kehidupan nyata dan mentranslate itu kepada karakter kita. Walaupun aku nggak pernah kerja di environment kantor, aku tahu rasanya untuk mempunyai manajemen sendiri, mempunyai perusahaan sendiri, dan emang aku bos dan CEO perusahaan aku sendiri. Jadi aku menggunakan leadership skills yang aku punya dalam kehidupan nyata dan mentranslasikan itu kepada environment kerja. And I mean, to be honest, I'm just so blessed karena selain kita, you know, di direct Mas Anggi Umbara yang pastinya orangnya keren dan castnya keren-keren, aku juga mempunyai co-star seperti Angga yang ngerti aku walaupun aku orangnya keras dan mau diajak diskusi dan aku ceritain sedikit aja. Walaupun kita waktu reading tuh waktunya singkat banget, saat aku ngajak Angga untuk ketemu di luar jam reading, yaitu weekend waktu itu untuk ngebahas dia mau. And you know, I think that's so important karena aku inget banget aku bilang ke Angga gini waktu itu. Kita waktu syutingnya singkat, waktu readingnya singkat, tapi misi dan visi terbesar aku buat film ini adalah apapun yang terjadi, chemistry kita di film ini harus kelihatan real dan believable. Itu aja yang aku pentingin dan makanya aku butuh banget waktu ekstra dari kamu untuk bisa ngedalamin karakter kita berdua supaya saat orang nonton mereka benar-benar terbawa. And you know, I feel super grateful karena so far sih kalau kita baca komen di YouTube, di TikTok, di Instagram, di social media manapun, bahagia banget dan bersyukur banget bahwa hampir semua orang bilang chemistry-nya dapet, banyak yang baper dan banyak yang nge-ship. Aduh. We did it, mission accomplished. Iya, benar. Sorry aku tadi ngomong banyak banget, tapi kalau Angga gimana? Kalau aku pribadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama Cinta. Untuk film Devil on Top juga ini salah satu pengalaman yang baru buat aku karena mungkin bisa dilihat karya-karya aku sebelumnya juga lebih banyak berkecimpung di mungkin remaja, SMA, dan ini pengalaman yang baru dengan lingkup yang baru juga gitu. Dan di sini kan menceritakan dunia kerja yang sebelumnya jarang banget aku dapetin untuk karakternya sendiri gitu. Jadi ini hal yang baru juga buat aku, dan aku pas pertama kali ditawarin juga gak mikir 2 kali sih, karena menurut aku ini suatu yang challenging banget buat aku. Mungkin aku bisa banyak belajar juga di sini, dan ternyata pilihannya juga tepat gitu karena bisa ketemu sama Cinta, bisa ngobrol banyak sama dia, dan ketemu sama
orang-orang yang luar biasa juga di sini gitu. Tapi emang em, salah satu kendalanya emang buat aku Hmm, masalah waktu sih. Yang udah dibilang Cinta oke. tadi, emang beda banget sih. Apalagi sekarang mungkin OTT lagi mulai berusaha untuk mengeluarkan karya-karyanya. Ah, iya, Dan Disney Plus juga salah satu yang betul, betul. berusaha untuk membuat em, hal-hal yang baru juga gitu. Dan ini juga terjadi di aku karena ini adalah salah satu film OTT pertama aku di karir aku gitu. Hmm. Dan dengan waktu yang cukup singkat gitu proses pengerjaannya, karena emang untuk saat ini nggak bisa disamain gitu. Misalnya kayak Iya, betul. em, di film bioskop atau di OTT sekarang masih berbeda gitu. Aku nggak tahu sih ke depannya bakal kayak gimana. Semoga bisa lebih baik Hmm, lagi ke depannya gitu. Karena kalau untuk sekarang emang dari segi budgeting, dari segi betul, production value, atau mungkin dari segi proses selama pekerjaannya juga bisa Jauh dibilang lebih sangat sedikit. compact banget gitu. Dan betul, betul. itu yang harus kita maksimalin sebagai pemain gitu. Jadi lumayan ada hal yang harus kita usaha kerasnya di situ sih. Oke. Tapi mau bagaimanapun memang keadaan seperti ini ya OTT memang opsi yang paling apa ya? Terbaik lah yang bisa diambil gitu kan. Dan Iya, keadaan yang sekarang gitu kan. iya. Dan untuk teman-teman yang kurang, kurang familiar, kalau layar lebar itu film untuk bioskop biasanya makan waktu let's say 18 sampai 40 hari tergantung Nah, genre filmnya. Kalau betul. OTT atau film-film buat streaming platforms yang sekarang lagi banyak dikerjakan itu biasanya kita hanya dikasih waktu 7 sampai 10 hari. Makanya oleh karena Nah, itu secara pengambilan, secara struktur juga lebih simple, tapi bukan berarti kita tidak bisa kreatif. Dan aku Betul. betul, rasa kita betul. tetap harus mengembangkan industri kreatif Indonesia ya, walaupun pandemi selama kita ngikutin protokol kesehatan, jangan sampai pembuatan film diberhentiin karena penting sekali Nah, kita terus berkarya gitu. Betul sekali. asli. Karena kalau film nggak produksi juga, saya nih orang-orang hamba-hamba yang ada di rumah nih kekurangan hiburan gitu kan. Jadi kita butuh film-film juga gitu, terutama yang baru gitu kan. Oke, cuman gini loh, ketika kalian ini sebuah tantangan baru gitu untuk masuk ke dalam environment perkantoran dan memerankan karakter yang mungkin bisa bilang cukup baru lah gitu kan. Walaupun kalian punya mungkin pengalaman di luar sana gitu yang bisa kalian bawa ke sini. Nah, pada saat kalian melakukan proses produksinya itu dengan waktu yang bisa dibilang juga tidak terlalu banyak gitu kan. Kalian ngambil ini nggak sih kayak referensi juga gitu dari karakter-karakter film lain mungkin untuk kemudian kalian bawa sini terus kalian kembangin sendiri gitu untuk jadi karakter kalian di film Devil on Top. Iya, I mean kalau buat aku kayaknya gampang ya. Meryl Streep Oke. adalah aktris terbaik di dunia di mata aku dan dia pernah Mhm, memerankan karakter yang juga dia menjadi boss yang evil. mhm. Jadi I mean of course she inspires me. Tapi di luar dari itu sebenarnya kalau dari aku bener-bener waktu yang aku habiskan sama Angga untuk reading dan prepare itu benar-benar ngebantu aku sih untuk bisa melakukan setiap scene karena at the end of the day walaupun banyak referensi di luar sana untuk bagaimana kita harus beranin karakter kita, aku tetap ngerasa kita harus authentic, kita tetap harus berusaha untuk original, jangan Betul. copy paste dari Betul, orang betul. lain. So with me and Angga, aku berusaha untuk membuat koneksi yang authentic, yang original, dan seperti aku bilang tadi, surreal dan believable mungkin. Karena itu yang terpenting dalam dunia film, aku rasa. Iya. Film kan itu sebenarnya intinya adalah menunjukkan hubungan satu karakter dengan karakter lainnya. Di luar Hmm. dari itu hanya accessory. Misalnya ada scene action atau drama itu hanya aksesori dalam sebuah film. Yang terpenting adalah koneksi dan hubungan antar manusia. And that's what I Betul, betul. think we accomplished. Dan akhirnya itu berhasil ya, membawa penonton jadi terbawa baper gitu kan, sama acting kalian berdua gitu kan. Chemistry kalian berdua, untungnya tuh sangat, bukan untung sih, ya bersyukurnya sangat-sangat-sangat berhasil lah gitu. Karena kalau saya emang lihat kolom komentar tuh pasti pada rame, ada yang baper gitu kan, ada yang ngerasa, wah gila ini actingnya ternyata cocok. Karena jujur aja kan, mungkin ada gitu ya sebagian orang yang melihat, ini kan Cinta Laura namanya gede gitu, Angga Yunani juga namanya gede.
ya pasti udah keren aja gitu. Tapi kan belum tentu dong ketika misalnya dipadukan, apakah chemistry-nya benar-benar bisa dapet. Dan ternyata dibuktikan oleh Cinta dan Angga memang dapet banget gitu. Jadi bukan sebatas nama besar aja gitu. Dan memang mereka membuktikan kapasitas dan kapabilitas mereka gitu. Mantap. eh, tapi gue pengen tahu loh. Kan ketika bekerja sama Anggi Umbara ini, itu kan sebenarnya Bang Anggi itu termasuk salah satu director yang menurut gue tuh selalu karyanya tuh ada unik gitu loh. Unik dan keren-keren gitu kan. Nah, ketika kalian masuk gitu untuk bekerja bersama Bang Anggi gitu, sejauh apa sih ruang eksplorasi kalian untuk di film ini gitu, untuk nge-explore karakter di film ini? Kalau ini pertama kali juga aku Sama kerja Bang Anggi. sama Mas Anggi Umbara. Oke, Kalau dari segi cerita dan karakter masing-masing, untuk aku pribadi sih dia open banget sih untuk oke, diskusi apapun gitu, dan nggak apa ya, nggak mengharuskan kita untuk jadi siapa atau kayak gimana hmm, gitu. Dan aku senang banget karena kebetulan di sini juga dia yang tulis sendiri oke. ceritanya, skenarionya. Jadi kita benar-benar tahu apa yang ingin dia capai, dia mau ngapain dan kayak gimana gitu. Oke. Kalau dari Cinta sendiri, Ya, I mean, gimana tuh? Mas Anggi orangnya sih super cool ya. Yang aku suka dari dia Oke. adalah dia sangat open mendengarkan input dari aktor-aktor dan orang-orang di project film ini. Jadi waktu reading hari pertama banget pun, waktu aku dan Angga mempunyai pertanyaan soal scriptnya dan ada misalnya ada salah satu scene yang kita kurang nyaman, dia tuh sangat open mendengarkan opini kita dan sangat open untuk mengadjust supaya kita lebih nyaman mainnya. And I think that's so important. Dan ya, in other words, dia Oke. memberikan kita freedom yang bisa dibilang lumayan besar untuk benar-benar memainkan karakter kita seperti apa yang kita bayangkan dalam Oh, pikiran kita gitu. berarti benar-benar kayak kalian bebas banget lah ya untuk mengeksplor karakter di film ini ya. Wih, I guess gila. so. Keren, keren, keren. Aku kok Ah, ngerasa cuma, pertanyaan itu ada uh, layernya ya. oh enggak, beneran, beneran, enggak. Gue cuma pengen tahu aja gitu, karena biasanya kan gitu, untuk beberapa film yang lain, yang pernah gue tahu sih gitu kan, ada kan tipikal emang saudara yang cukup, apa ya, ketat lah gitu loh, sama para pemainnya gitu kan, ya udah nih, karakternya seperti ini, ya jangan terlalu jauh gitu. Jadi maksudnya ruang eksplorasi untuk si pemainnya pun nggak terlalu bebas gitu loh, kayak Ya. kepatok. Yang sebenarnya sih sebenarnya nggak masalah-masalah juga, cuman kan ketika kalau menurut gue gitu ya, ketika si pemainnya punya ruang eksplorasi yang lebih luas, pasti bakal banyak hal-hal apa ya, yang kayak di pas kita nonton tuh kayak wah ini nih gokil juga nih gitu kan, gokil juga, dan ternyata pas kayak di wawancaranya gitu, itu emang gak ada di dalam skrip, itu emang gue ngerasa oh karakternya kayak bisa dibikin kayak gini loh modelannya bla bla bla, dan itu jadi hal yang menarik gitu. Gue sebenarnya coba apa penasarannya, apakah sama Bang Anggi gitu, karena kan ini juga dunia yang baru gitu, bukan dunia yang baru, pengalaman yang baru untuk kalian gitu, bermain di environment perkantoran gitu kan, terus juga karakter kalian juga mungkin bisa bilang hal yang baru gitu, tambah lagi ini sama Anggi Umbara yang notabene-nya kalau menurut gue adalah director yang selalu ngadirin film-film yang gokil lah gitu, dan pasti punya keunikan tersendiri gitu di setiap filmnya gitu. Itu jadi kayak ciri khasnya Bang Anggi gitu kan, that's why gue kayak pengen tahu aja sebebas apa gitu loh ruang eksplorasi kalian. Nah, gue pengen beranjak juga tuh dari situ. Ini ada hal yang menarik gitu, ketika gue nge-scroll kayak kolom komentar di YouTube gitu kan, tentang trailernya Devil on Top gitu. Ada satu komen yang bilang kalau misalnya kayaknya Devil on Top ini lebih pas dijadiin seri nggak sih gitu dibandingin film. Nah, kalau misalnya menurut kalian gitu, si Devil on Top sendiri yang untuk film penuhnya, format filmnya penuhnya itu udah cukup mewakili nggak sih untuk keseluruhan cerita, atau emang nantinya bakal ada serinya nih gitu, Hmm. kira-kira?
Kalau itu sih kayaknya aku sama Angga nggak bisa jawab ya. Harus tanya MD dan juga Disney Plus Hotstar. Tapi Oke. lagi-lagi kita kan dari tadi udah bilang bahwa Devil on Top ini emang film khusus buat streaming platform, yaitu Disney Plus Hotstar. Jadi aku rasa kalau di masa depan kita diberi kesempatan untuk bikin Devil on Top lagi, tapi untuk layar lebar, di mana ceritanya dikembangin lagi, waktunya ditambahin lagi. I mean that would be amazing. Kalau dibikin series pun lagi-lagi kalau dikasih banyak waktu untuk reading dan setiap episode syutingnya banyak waktu, that would be great. Tapi kayaknya Angga sama aku tadi juga udah bilang bahwa kalaupun kita di pairing lagi di project lain, kita juga sangat open untuk hal itu. Karena bayangin dengan reading 4 hari, kita accomplish apa yang kalian lihat di Disney sekarang. Kalau dikasih lebih banyak waktu, aku penasaran banget apa sih yang bisa kita accomplish dengan karakter kita gitu. Oke. Kalau menurut Angga gimana nih? Iya, sebenarnya nggak jauh beda sama Cinta karena kita baru aja ngobrolin beberapa menit yang lalu sebelum kita live gitu. Oke. Dan aku benar-benar open banget karena aku ngerasa Cinta juga salah satu partner yang luar biasa, dan aku beruntung banget bisa kerja bareng sama dia, dan aku sangat tidak sabar kalau memang ada kesempatan lagi untuk bisa dipersatukan lagi dengan Cinta di project yang lainnya, tapi akan lebih luar biasanya kalau emang dengan segala hal yang lebih baik ke depannya gitu. Oke, gue nangkep gitu. Nah, gue tadi sempat juga pas kalian lagi ngejelasin itu agak sekelebat gitu loh muncul di pikiran gue. Karena kan gue sempat nonton filmnya juga kan, walaupun belum sampai kelar nih. Ntar kelar abis ini dikelarin ya Kak? Semoga kerjaan gue nggak ada tambahan ya. Kalau ada kerjaan tambahan, ntar malam baru bisa nonton lagi. Oke, tapi pas gue nonton filmnya ini ada adegan yang menarik gitu, di mana jadi gue agak spoiler dikit nggak apa kali ya gitu ya. Soalnya kalau nggak salah tuh ada yang di spoilernya? yang spoiler ini loh, yang salah satu sisi lainnya dari Sarah, karakternya Sarah. Kan ada yang punya keponakan. Ada karakter rahasia yang nggak di-reveal di trailer itu. Cuma kalau nggak salah seinget gue ada yang di kayak pertanyaannya di MD gitu, yang pas interviewnya MD atau gamesnya MD gitu. Nah, cuma gue menariknya adalah salah satu di film itu gitu kan, karakternya Sarah ini, kalau nggak salah pas interviewnya itu punya keponakan yang memang harus dirawat. Dan ternyata kalau intinya tuh Cinta sempat ngomong pas di interview yang bareng sama MD itu, kalau Cinta belajar tentang sifat-sifat seperti keibuan gitu, yang ngomong banget lah, ngomong anak itu dari Angga. Emang kenapa? Apakah Angga juga sangat mengayomi anak-anak kecil kah sampai akhirnya Cinta harus belajar sama Angga gitu? Untuk akhirnya dibawa ke karakter Sarah gitu. Karena itu dapet juga loh menurut gue. Salah satu momen yang, wah ini keren sih di film. Wow, kalau bilang bahwa dapet banget chemistry-nya dengan satu karakter anak kecil ini, aku seneng sih dengernya. Karena jujur, aku baru aja jawab pertanyaan ini belum lama yang lalu. Tapi anggap tahun ini, kalau secara energi, secara vibe, secara body language, kalau Cinta, aslinya, aku orangnya sangat energetic, petakilan, suka loncat-loncat. Dan bisa bilang masih anak kecil banget lah. Bukan childish ya, tapi masih punya jiwa yang kayak anak-anak agak. Jadi kadang-kadang kalau aku harus berinteraksi sama anak-anak, aku agak yang like I feel very agak kikuk ya. Ya, karena aku orangnya sangat broy, makanya kebanyakan teman-teman aku juga cowok kan. I'm such a broy girl and so hard for me to be feminine dan lembut terhadap anak kecil. Tapi itu challenge terbesar aku sebagai karakter Sarah, karena aku harus belajar untuk bisa lebih soft, lebih gentle sama seorang anak. Dan kebetulan Angga kan punya keponakan ya, kakaknya Angga punya anak laki-laki. So I had to learn from him, karena dengan cara Angga gendong anak kecil aja aku yang wow, so sweet. itu beneran ya enggak ya? Beneran ya? Iya, bener. Langsung. Karena kebetulan di sini juga ada anak kecil gitu, maksudnya ada bayi juga yang sekarang umurnya 1,5 tahun dan biasanya emang tiap hari ya aku gendong, terus aku main bareng sama dia gitu. Jadi kayak udah lumayan sedikit terbiasa dengan anak-anak kecil. Dan kebetulan di beberapa project aku juga pernah ada ya
kayak mengharuskan saya ada beberapa scene yang barengnya sama anak kecil juga gitu. Jadi aku Iya, iya, udah iya. Ah, sedikit menduga-duga kalau sebenarnya kita nggak bisa ngatur mood anak kecil. betul. Dan maksudnya kalau orang gede kayak kita kan maksudnya kita bisa ya udah misalnya kalau emang kita kalau lagi nggak mood juga pasti kita bisa menutupi atau ya udah ntar aja gitu nggak mood gitu. Benar, Kalau anak benar, kecil kan benar. kalau dia nggak mood sekarang ya Ya udah udah, kita nggak langsung bisa gitu kan. ngatur dia gitu. Jadi kita harus nunggu mood dia bagus lagi. Terus kita kayak pokoknya banyak hal yang harus diperhatikan sih kalau emang harus bekerja sama dengan talent anak gitu. Dan itu yang lumayan susah emang. Aku pribadi juga lumayan kesulitan. Wow. Dan untungnya Angga sabar. Jadi waktu di set setiap aku yang tarik nafas dalam-dalam, dia bilang tenang, tenang. It's okay. Benar, benar, benar. Karena nge-handle seorang anak kecil itu tidak mudah ya gitu kan. Wow. Tapi itu asli gue sempat kaget juga. Wah, oh ternyata Angga, Cinta belajarnya sama Angga ya. Dan gue juga baru tahu, wah ternyata Angga dengan anak kecil itu sedekat itu gitu loh. Dan akhirnya itu membuahkan hasil yang bisa gue bilang, wah ini gokil sih gitu di filmnya. Nah untuk teman-teman yang belum nonton ya, abis ini nih, abis Kapan Lagi On Air, mending langsung nonton. Langganannya juga murah gitu, ya ampun. Gak nyampe kalian jual ginjal istilahnya. Sangat murah gitu. Apalagi kalian nontonnya langsung nih, ada Cinta sama Angga gitu. Tapi ini, sepanjang film itu ya, dan ya sekitar setengah film itu yang gue tonton gitu, gue cukup ngeliat chemistry Cinta dan Angga ini kan benar-benar kuat banget gitu. Nah, itu sebenarnya kalian butuh sampai take berulang-ulang gak sih? Untuk sampai ngedapetin bener-bener chemistry itu kayak kelihatan banget gitu loh. Angga yang jawab. Biasanya aku yang jawab. Wah, ini berarti take berulang-ulang nih, jangan-jangan. Angga yang jawab gimana? Oke. Take berulang-ulang. Ingat aku, waduh, karena kan udah lumayan lama nih ya proses syutingnya. Kita jarang banget sih ada take yang misalnya lebih dari 2 atau 3 kali gitu di setiap shotnya gitu. Karena ya balik lagi ke obrolan yang tadi gitu, karena emang lumayan compact juga. Jadi di setiap harinya kita juga mengerjakan lumayan banyak scene gitu. Jadi kita udah maksimalin di awal untuk all out gitu dari awal take gitu. Jadi emang banyakin latihan di sebelum take-nya gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak mengulur-ulur waktu. Jadi kayak udah nggak ada kesalahan teknis atau nggak ada udah lupa dialog itu udah nggak ada sama sekali gitu. Paling kalau emang harus ada pengulangan mungkin untuk ya udah mencoba hal yang mungkin lebih baik atau emang kitanya sendiri pengen coba sekali lagi dong gitu. Tapi kalau untuk hal-hal teknisnya sepertinya nggak terlalu aman ya? Banyak untuk hal tersebut sih. Tapi nggak tahu deh, Cinta gimana, Cinta? I mean to be honest, karena aku ngerasa sangat nyaman beracting sama Angga. Kalau seingat aku, hampir setiap scene yang kita lakuin sama-sama, nggak banyak take yang berulang-ulang. Cause I feel comfortable, dan kalau aku udah masuk zona karakter Sarah, aku berusaha berpikir dan berinteraksi seperti Sarah. Jadi I was really in the moment. Dan lagi-lagi kalau bukan karena Angga reaksinya juga sangat pas dengan apa yang aku berikan ke dia dan vice versa, nggak mungkin segampang itu. So I'm just very lucky that I had a great co-star yang benar-benar bisa ngasih reaksi yang tepat supaya aku juga bisa merasakan emosi yang seharusnya aku rasakan. Oke, dan mungkin itu juga hasil dari ini kali ya, maksudnya bonding yang kalian bangun mungkin di luar produksi juga kali ya. Hasil dari pemaksaan aku terhadap Angga untuk temuin aku hari Minggu untuk reading 3 jam. Enggak lah, kan juga ini. Gimana nih? Klarifikasi dari Angga nih. Itu beneran dipaksa kah? Sesusah itu kamu maksa Angga untuk membangun bonding gitu? Enggak. Kebetulan aku tipe orang yang emang suka banget sih Kak sama reading dan pre-production gitu. Justru kayak film-film atau project gue sebelumnya, aku yang minta gitu. Kadang-kadang saya kayak bisa, kalau ada waktu bisa reading lagi nggak atau apa. Dan aku beruntungnya di sini Cinta
yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi kalau aku pribadi Oh, kan oke. kalau meminta waktunya Cinta suka agak riskan ya. Maksudnya kayak kita Sungkan tahu kali. Cinta tuh orangnya super sibuk, punya kegiatan di tempat lain gitu. Kalau aku Oke, tiba-tiba oke. minta Cinta, mau nggak hari ini kan nggak enak. Tapi untungnya Oke. Cinta orangnya luar biasa banget. Dan kebetulan aku juga nggak ada kegiatan apapun. Eh, to Oh, be iya. honest, aku ingin deh Oke. suatu hari nanti di pairing lagi sama Angga karena sisi Hmm, sisi perfectionistnya Angga aku nggak terlalu lihat di project ini. Kenapa? Karena hah? kadang-kadang kalau lagi break gitu, break makan atau break antara syuting, aku kan berharap dia duduk sebelah aku gitu, ngobrolin sini atau Oke. ngobrolin apalah Iya, biar iya, iya. bondingnya lebih lagi. Tapi enggak, ini tuh, Hah? ih, Angga tuh nyebelin banget, dia jalan-jalan Wah, sendiri kayak hantu gitu, nggak berinteraksi sama siapa-siapa. Dan dalam wah. pikiran aku mikirnya, dude, do you not want to get to know me? Ini buat film loh. Apalagi waktunya tuh kan gak banyak gitu ya. Ya ampun. Coba minta penjelasan Angga, kenapa kamu Nah, ngabur-ngabur? tuh. Itu ketika Cinta pas kayak lagi makan siang pengen ngajakin, ayo yuk kita sekalian bangun apa chemistry karakter kita. Itu ngapain? Kok Angga malah jalan sendiri tuh ngapain? Ngapain ya? Nanti di next film ya Cinta. Oh, Tapi makanya untuk diperbaiki di next film icebreaker, ya. aku pernah bawain dia sup Hmm. gitu. Untuk makan siang aku bawain sup sehat, Oh, ada oke, ayamnya, ada sayur-sayurannya, supaya mungkin dengan oke. aku membarter dengan makanan sehat, dia mau ngobrol gitu. Mungkin. Gila, Cinta sampai bawa upeti loh. Ya ampun Angga. Tapi tetap berhasil gitu kan. Walaupun emang agak alot nih ya buat ngebangun chemistry ya, tapi pada akhirnya berhasil juga gitu. Cuma ini loh, gue juga penasaran gitu kan. Maksudnya eh, perbedaan usia gitu ya, itu kan pasti mempengaruhi pemikiran juga kan. Nah, ketika kalian terlibat dalam project ini, itu mempengaruhi ketika kalian menjalani produksiannya nggak sih? Karena maksudnya, oke, Cinta kan mungkin lebih tua gitu dibanding Angga gitu ya. Cuma secara pemikiran kalian dan pengalaman kalian, mungkin referensi-referensi kalian sama berkarir juga, itu sebenarnya berpengaruh nggak ketika kalian menjalani produksi film ini? Siapa yang mau jawab duluan? Angga? Kalau aku pribadi, Bebas? ini emang pengalaman Hmm. ya dibilang baru kan. Oke, Aku menjadi karakter yang gak remaja atau SMA seperti biasa yang aku peranin gitu. hmm. Dan emang lumayan banyak adaptasi baru sih buat aku pribadi juga karena bisa dibilang pasti ada aja perbedaan gitu Benar. untuk meranin anak SMA sama orang yang Iya. mungkin udah lebih dewasa itu pasti ada banyak perbedaan yang harus kita tampilkan gitu di Hmm. layar atau dari gesture atau dari apapun gitu. Dan itu yang berusaha aku pelajarin juga sih karena emang ini hal yang baru buat aku. Dan aku juga gimana ya, aku tuh orangnya lumayan suka melihat sekeliling gitu loh Kak. Jadi kayak Oke. kadang-kadang kalau lagi di mana aku biasanya suka ngeliatin orang misalnya berinteraksi sama orang tuh kayak gimana gitu. Jadi dari Oke. situ sih aku juga ngelihat gitu karena kebetulan ini nggak tahu ya Hmm, orang-orang hmm, pada tahu apa enggak. Maksudnya kalau aku lumayan sering kerja sama MD gitu. Jadi emang udah lumayan hmm. deket juga sama mungkin beberapa karyawannya atau bahkan misalnya kadang-kadang kalau teman-teman yang ada di sini ngelihat misalnya ada beberapa Oh, part misalnya kayak MD sama karyawannya lagi bikin vlog iya, tiba-tiba iya. aku ada itu sebenarnya karena aku lagi main aja di kantor MD gitu. Jadi kayak Ah, aku lumayan ngeblend juga, lumayan deket sama mungkin beberapa karyawannya. Jadi kayak aku juga bisa lihat gimana sih kalau orang kantoran itu bersosialisasi sama teman-temannya, kayak gimana oke. mungkin cara mereka bekerja. Dan itu Hmm. yang aku lihat gitu dan aku Diserap lah perhatikan ya. gitu. Hmm. Iya. Oke. Kalau dari aku, kayaknya tadi aku cerita Hmm, sedikit ya. Kalau Cinta, bukan hmm, karakter Sarah, tapi Cinta aslinya I'm very hmm. energetic, I'm very girly. Jadi aku Oke. pun tahu bahwa antara aku sama Angga, secara kita um,
diri kita sendiri ya. Kita nggak pernah ngerasa kayak ada sesuatu yang awkward atau sesuatu yang aneh karena we feel like we're friends and there's no age gap. Tapi selain itu Angga juga udah pernah bekerja sama dengan aktris-aktris lain yang juga sedikit lebih tua daripada dia, so it's not his first time. Dan kedua, kalau dari aku, to be honest, ini aku bukan mau attack Mas ya, yang sekarang lagi interview kita, tapi tidak apa-apa. Aku hanya sedikit gimana ya, berharap suatu hari di Indonesia pertanyaan yang seperti ini tidak ada lagi. Kenapa? Tidak ada. Karena kalau misalnya kita switch perannya ya, let's say Angga yang lebih tua daripada aku, dan aku yang lebih muda, tidak akan ada pertanyaan bagaimana rasanya bermain dengan cowok yang lebih tua. Yang berarti negara kita masih sangat berbasis patriarki dan sangat misoginistik. Jadi aku rasa pertanyaan itu sebenarnya tidak relevan karena kita bisa melihat example juga dari film-film lain, misalnya Jennifer Lopez di film dia Made in Manhattan ataupun film-film dia yang lainnya, agak lupa judul-judulnya, seringkali dia lebih tua daripada pasangan lawan mainnya gitu. Jadi kalau dari atau ini contoh yang lebih baik lagi, misalnya Rachel McAdams dulu saat dia berperan sebagai Regina George di film Mean Girls, dia udah umur 9 tahun, tapi dia main anak 17 tahun. Yang kalau menurut logika aku berarti berapapun umur kita, mau kita 20, 30, 40, kalau emang muka kita, karakter kita, energi kita masih cocok dengan karakter yang digambarkan di script, aku rasa sebuah angka sama sekali nggak relevan. Bukan masalah gitu. Jadi kalau opini aku pribadi, ya itu aku berharap di negara kita suatu hari pertanyaan ini tidak ada, karena aku yakin kalau roles-nya di reverse dan aku di posisi Angga dan Angga di posisi aku, pertanyaan ini nggak akan ada. Jadi kenapa kalau perempuannya yang beberapa tahun lebih tua, ini pertanyaan yang menjadi relevan? Aku rasa nggak masuk akal. Gitu. Oke. Sebenarnya sih karena ini aja sih, gue penasaran kan lebih ke biasanya kan karena pemikiran ini kan mempengaruhi gimana bilangnya? Ya tapi oke sih, I get it. You know what I mean? It's a double standard. Benar. You know what I mean? Benar. It's a double standard, which shouldn't exist. Nah, dan sebenarnya juga apa yang Angga ceritakan tuh sebenarnya sudah menjawab juga sih gitu. Karena setiap pemain kan pasti juga nge-observe juga gitu kan. Yang sebenarnya angka itu tidak berpengaruh gitu. Karena kita menyerap dari keseharian, betul kan? Menyerap dari keseharian akhirnya bisa kita bawa dan itu nggak akan mempengaruhi ketika kita bermain di film sebenarnya. Kurang lebih seperti itulah ya gitu. Oke, dan ini mungkin menjelang yang terakhir gitu. Gue pengen tahu. Ini kan Devil on Top ini bisa dibilang membawa environment perkantoran yang biasanya dan pada umumnya gitu dunia perkantoran ini kayak bowling soup lah gitu kan. Terus juga ditunjukin kayak mungkin karakter-karakter ada kayak Kenny Austin, terus ada si karakter yang diperanin sama Joshua gitu kan. Ya, misalnya kayak Joshua kan yang kayak perantau gitu kan. Terus Kenny Austin yang kayak gimana, bener-bener tuh dari background yang berbeda nyampur di satu kantor dengan tujuan masing-masing lah gitu. Nah cuman gitu, apakah film ini tuh hanya ditujukan untuk kita nih yang sedang menjalani dunia perkantoran dengan keresahan yang samakah? Atau bisa dinikmati dengan orang-orang yang mungkin masih kuliah atau gimana gitu? I think anyone can enjoy this movie karena moral dari filmnya sangat simple, yaitu cinta bisa datang kapan aja dan jangan cepat-cepat menjudge seseorang sebelum benar-benar mengenal mereka karena kita nggak tahu apa yang mereka alami di belakang apa yang kita and kalau buat aku, I think anybody can relate to this movie. Kalau Angga gimana? Aku juga sama sih kayak Cinta dan menurut aku filmnya juga light banget dan mungkin bisa banget ditonton sama teman-teman yang sekarang lagi harus di rumah banget gitu karena sekarang sepertinya akan ada PPKM kembali gitu, jadi jangan keluyuran ke tempat penting, lebih baik kita nonton Devil on Top di rumah. Asli, apalagi kan tinggal rebahan doang gitu kan. Bisa santai lah nontonnya gitu. Dan mungkin bisa dibilang ini kali ya, kalau gue tangkap film ini juga bisa untuk ditonton untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi kuliah dan persiapan mau masuk ke dunia kerja gitu. Jadi seenggaknya kayak ada gambaran dikit lah,
kurang lebih dunia kerja tuh peliknya kayak gimana sih gitu, lika-likunya kayak apa sih gitu, sehingga ada gambaran gitu. Jadi ini film yang memang bisa ditonton untuk semua usia, mau dari kalangan apapun juga itu pasti bakal relate lah ya. Gitu. Oke deh. Jadi film ini juga udah rilis di Hotstar bener ya? Dari Betul tanggal sekali. 14 kemarin ya. Gitu. Oke. Jadi thank you banget untuk Cinta dan Angga untuk waktunya di siang menjelang sore ini gitu kan. Thank you banget. Sukses untuk kalian. Gue juga semoga tidak ada kerjaan tambahan jadi gue bisa nerusin filmnya juga gitu kan. Yang gue tunda dari 2 hari lalu gitu. Wah, gawat kalau bosnya kayak Sarah. itu semoga bos saya tidak menonton ini juga ya. Saya pengen nonton, lanjut nonton saya. Oke, jadi intinya thank you banget untuk Cinta dan Angga atas waktunya untuk ngobrol-ngobrolnya. Ternyata banyak juga gitu hal-hal yang gak kita ketahui di balik layar gitu loh. Seru-serunya kalian ngebangun chemistry kayak gimana, dan akhirnya itu bisa terbukti dalam acting kalian di film Devil on Top ini. Sukses terus untuk Cinta dan Angga untuk proyek kedepannya apapun itu. Amin. Ya, Terima kasih, semoga kita bisa kembali ke keadaan normal secepatnya supaya teman-teman yang di dunia perfilman juga bisa semakin maksimal lagi gitu. Karena kalau bisa bikin sesuatu yang lebih hebat lagi, kenapa tidak gitu kan? Yang ini aja udah hebat, bikin lebih hebat lagi. Oke, jadi Kalau dari aku dan Angga, kita hanya ingin ngingetin aja, jangan lupa nonton Devil on Top di Disney Plus Hotstar. Dan tolong teman-teman jangan nonton di situs bajakan atau di social media platform yang sudah menaruh film kita di situ. Karena aku dan Angga pribadi, we work really hard on this. Tidurnya sangat minim selama 8 hari. So please appreciate our work dan juga kru-kru yang udah benar-benar banting tulang untuk memberikan kalian sumber entertainment yang mudah-mudahan kalian sukai. Dan terima kasih komen-komen yang positifnya juga dari teman-teman yang udah nonton. Aku dan Angga sangat bersyukur bahwa kalian merasa chemistry kita bagus dan believable. Dan doain aja mudah-mudahan kedepannya ada project lagi supaya kita bisa lebih mengeksplor lagi karakter-karakter lain. Amin. Benar. Dan lagian itu juga, maksudnya nonton di Hotstar ini murah kok biayanya gitu, tidak banyak gitu, cuma 39.000 per bulannya kalian udah bisa nonton banyak film dan termasuk Devil on Top ini, daripada kalian harus buang-buang energi. Sama aja kan, intinya kan buang-buang kuota gitu, cuma bedanya kalian nontonnya legal dan kalian juga lebih mensupport industri perfilman Indonesia. Teman-teman yang istilahnya bergerak di industri film ini juga butuh dukungan kalian juga gitu. Kalau bukan dari kita juga yang nonton, siapa juga gitu yang bakal ngebangun industri film Indonesia semakin kuat gitu loh. Oke, jadi thank you untuk Cinta dan Angga atas waktunya. Terima kasih, Kak. Oke, sukses terus ya. Makasih. Oke, bye. Bye-bye. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi obrolan gue sore ini, siang menuju sore ini gitu kan, bareng sama Cinta dan Angga. Jadi gue sekali lagi pengen ngingetin ke teman-teman, kalau misalnya kalian belum nonton filmnya Devil on Top, abis ini kalian langsung aja ya ke Hotstar gitu. Itu simple banget kok, kalian buat login-nya, daftarnya gitu ya, buat bikin account itu gampang banget, nggak nyampe 10 menit lah. Itu kalian udah bisa punya account-nya, habis itu kalian langsung tinggal ketik Devil on Top dan kalian nonton filmnya di sana. Karena ini salah satu film Indonesia yang bisa gue bilang menarik banget buat untuk kalian tonton. Apalagi ini diperankan oleh Cinta dan Angga yang berperan berakting di dunia perkantoran gitu. Seru banget pastinya gitu kan. Oke, jadi gue harap juga teman-teman yang join Kapan Lagi On Air, kalian juga dapat serunya lah dari obrolan kita sore ini gitu. Dan gue harap juga kalian tetap sehat-sehat aja dimanapun kalian berada, karena kita lagi berada di situasi pandemi yang entah kapan berakhirnya. Yang pasti kita coba bisa berharap ini segera berakhir dan kita kembali ke kenormalan sebelumnya gitu kan. Oke, jadi sekali lagi gue ngucapin thank you banget untuk kalian yang udah join, dan jangan lupa juga selalu ikutin update-update terbaru dari kapanlagi.com. Bisa kalian juga turn on post notification supaya nggak ketinggalan jadwal-jadwal Kapan Lagi On Air berikutnya. Karena kita pasti bakal ngajak ngobrol-ngobrol teman-teman artis gitu kan, atau misalnya musisi gitu, yang nggak kalah seru dari Cinta dan Angga juga gitu. Oke, jadi itu aja. Thank you. Gue Nathan pamit. Bye-bye.